Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi bersama kami dari kelompok 6 PMTK 4C. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang aplikasi transformasi Laplace pada persamaan diferensial biasa dalam mata kuliah persamaan diferensial biasa yang diampu oleh Ibu Gema Histamedika SSI MSI. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Kita masuk ke dalam materi, kita harus mengetahui apa itu transformasi Laplace. Transformasi Laplace adalah suatu teknik untuk penyederhana, di mana transformasi ini sering digunakan untuk penyelesaian masalah syarat awal. Dalam matematika, jenis transformasi ini merupakan suatu konsep yang sangat penting sebagai bagian dari analisis fungsional yang dapat membantu dalam melakukan analisis sistem varian waktu linear seperti rangkaian elektronik, isolator harmonik, device optik, dan sistem-sistem mekanik. Dengan mengetahui deskripsi matematika atau fungsional sederhana dari masukan atau keluaran suatu sistem, transformasi Laplace dapat memberikan deskripsi fungsional alternatif yang kadang dapat menyederhanakan proses analisis kelakuan dari sistem atau membuat sistem baru yang berdasarkan suatu kumpulan spesifikasi. Baiklah, untuk lebih paham lagi, marilah kita simak penjelasan dari teman-teman saya selanjutnya. Kepada teman-teman, dipersilahkan. Langkah-langkah mencari penyelesaian persamaan suatu persamaan linear order 2 berkoefisien konstan menggunakan transformasi Laplace. 1. Bentuk persamaan ke dalam transformasi Laplace. 2. Masukkan nilai awal Y0 dan Y aksen serta susun persamaan. 3. Jika mengandung pecahan parsial, maka gunakan metode penjumlahan pecahan parsial. 4. Gunakan inverse transformasi Laplace. Nah, soalnya ialah tentukan solusi dari Y aksen kuadrat dikurang 4Y aksen dikurang 4Y dikurang 8T dengan syarat awal Y0 sama dengan 0 dan Y aksen 0 sama dengan 12. Yang pertama-tama kita lakukan adalah kita gunakan transformasi Laplace pada kedua ruas pada persamaan, maka diperoleh transformasi Laplace Y buka kurung Y aksen kuadrat dikurang 4Y aksen dikurang 4Y sama dengan transformasi Laplace 8T. Maka kita dapatkan persamaan pertama. Selanjutnya dengan menerapkan teorema 3, maka dapat dihasilkan transformasi Laplace Y aksen kuadrat dikurang 4 transformasi Laplace Y aksen dikurang 4 transformasi Laplace Y sama dengan transformasi Laplace 8T. Selanjutnya dengan menggunakan teorema 5, maka dapat kita hasilkan S pangkat 2YS dikurang SY0 dikurang Y aksen 0 dikurang 4SYS tambah 4Y aksen 0 dikurang 4YS sama dengan 8 per S pangkat 2. Maka kita peroleh persamaan kedua. Selanjutnya kita substitusikan syarat awal ke persamaan 2, di mana syarat awalnya ialah Y0 sama dengan 0 dan Y aksen 0 sama dengan 12. Maka dapat kita hasilkan S pangkat 2YS dikurang SY0 dikurang 12 dikurang 4SYS tambah 4 kali 0 dikurang 4YS sama dengan 8 per S pangkat 2. Selanjutnya kita sederhanakan bentuknya dan 12 kita pindah ruaskan ke kanan. Maka dapat dihasilkan S pangkat 2 dikurang 4S dikurang 4YS
sama dengan 8 per S pangkat 2 ditambah 12. Selanjutnya, kita tinggalkan YS di ruas kiri, maka dapat kita hasilkan yaitu YS sama dengan 8 per S pangkat 2 S kurang 2 dikuadratkan tambah 12 per S kurang 2 dikuadratkan. Nah, dikarenakan YS itu tidak mengandung pecahan parsial, maka langsung ditentukan YT yang merupakan soal yang diinginkan. YT sama dengan SL pangkat min 1 dalam kurung 1 per S kuadrat dikali dalam kurung S kurang 2 dikuadratkan ditambah 12L pangkat min 1 dikali dalam kurung 1 per dalam kurung S kurang 2 dikuadratkan. Nah, untuk L pangkat min 1 dikali 1 per dalam kurung S kurang 2 dikuadratkan itu sama dengan T eksponen pangkat 2T. Dan 1 per S dikali dalam kurung S kurang 2 dikuadratkan itu sama dengan integral dari T dan 0 U dikali E pangkat 2U dikali DU sama dengan 1 per UE pangkat 2U dikurang 1 per 4 E pangkat 2U I T0 sama dengan 1 per 2 TE pangkat 2T dikurang 1 per 4T pangkat 2T ditambah 1 per 4. Maka diperoleh L pangkat min 1 dikali 1 per S pangkat 2 dikali dalam kurung S kurang 2 dikuadratkan dikurang integral dari T dan 0 dikali T dan 0 1 per 2 UE pangkat 2U dikurang 1 per 4E pangkat 2U ditambah 1 per 4 DU. L pangkat min 1 dikali 1 per S pangkat 2 dikali dalam kurung S kurang 2 dikuadratkan sama dengan 1 per 4 UE pangkat 2U dikurang 1 per 4E pangkat 2U ditambah 1 per 4U. Maka hasilnya diperoleh sama dengan 1 per 4 TE pangkat 2T dikurang 1 per 4E pangkat 2T ditambah 1 per 4T ditambah 1 per 4. Nah, jadi diperolehlah solusinya YT sama dengan SL pangkat min 1 dikali dalam kurung 1 per S kuadrat dikali dalam kurung S dikurang 2 dikuadratkan ditambah 12L pangkat min 1 dikali 1 per dalam kurung S dikurang 2 dikuadratkan. YT sama dengan 8 dikali 1 per 4 TE pangkat 2T dikurang 1 per 4E pangkat 2T ditambah 1 per 4T ditambah 1 per 4 ditambah 12 dikali TE pangkat 2T. Nah, maka diperoleh hasil akhirnya YT sama dengan 14 TE pangkat 2T dikurang 2E pangkat 2T ditambah 2T tambah 2. Carilah penyelesaian dari 2Y double aksen ditambah 5Y aksen dikurang 3Y sama dengan 0 dengan syarat awal Y0 sama dengan 4 dan Y aksen 0 sama dengan 9. Dengan menggunakan langkah-langkah di atas, maka diperoleh L dibuka kurung 2Y double aksen ditambah 5Y aksen dikurang 3Y tutup kurung sama dengan L0. Kemudian L kita kalikan dengan angka-angka yang berada dalam kurung. Jadi 2LY double aksen ditambah 5LY aksen dikurang 3LY sama dengan L0. Kemudian 2LY double aksen kita jabarkan menjadi 2S kuadrat YS dikurang 2S Y0 dikurang 2Y aksen 0. Kemudian ditambah dengan
5L Y aksen kita jabarkan menjadi 5SYS dikurang 5Y0. Kemudian dikurang 3LY. Min 3LY menjadi dikurang 3YS. L0 sama dengan 0. Kemudian untuk Y0 sama dengan 4 dan Y aksen 0 sama dengan 9, maka 2SY kuadrat YS dikurang 2SY0. Karena Y0-nya sama dengan 4, maka hasilnya menjadi 2S dikali 4. Jadi 2S kali 4 hasilnya sama dengan 8S. Kemudian dikurang 2Y aksen 0. Y aksen 0 sama dengan 9. Jadi 2 dikali 9 sama dengan 18. Kemudian min 5 ditambah 5SYS dikurang 5Y0. Karena Y0 sama dengan 4, maka min 5 dikali 4 sama dengan negatif 20 atau min 20. Dikurang 3YS sama dengan 0. Jadi kita susun 2SY kuadrat YS dikurang 8S dikurang 18 ditambah 5SYS dikurang 20 dikurang 3YS sama dengan 0. Kemudian karena ada YS, maka YS-nya kita keluarkan, kita kelompokkan, jadi hasilnya menjadi 2S kuadrat ditambah 5S dikurang 3 dikali YS. Sama dengan negatif 8S dikurang 18 dikurang 20, kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi hasilnya 8S tambah 38. Kemudian YS sama dengan 8S tambah 38 dibagi 2S kuadrat ditambah 5S dikurang 3. Jadi hasilnya 8S tambah 38, 2S kuadrat tambah 5S dikurang 3 kita faktorkan menjadi 2S dikurang 1 dikali S tambah 3. Selanjutnya, dengan menggunakan metode penjumlahan pecahan parsial, maka 8S tambah 38 per 2S kuadrat ditambah 5S dikurang 3 sama dengan A per 2S kurang 1 ditambah B per S tambah 3. 8S tambah 38 sama dengan A dikali S tambah 3 dan ditambah B dikali 2S kurang 1. Untuk S sama dengan min 3, maka 14 sama dengan 7B, sehingga B dapat min 2. Untuk S sama dengan setengah, maka dapatlah A nilainya 12. Setelah mendapatkan A sama dengan 12 dan B sama dengan min 2, maka kita masukkan pada persamaan di atas, sehingga 8S tambah 38 sama dengan 12 dikali S tambah 3 dikurang 2 dikali 2S kurang 1. Dengan memanipulasi persamaan di atas, sehingga persamaannya menjadi 8S tambah 38 per 2S kuadrat ditambah 5S dikurang 3 sama dengan 12 per 2S kurang 1 dikurang 2 per S tambah 3. Dengan inverse transformasi Laplace didapat L inverse YS sama dengan YT sama dengan L inverse 12 dibagi 2S dikurang 1 dikurang L inverse 2 dibagi S tambah 3. Jadi YT sama dengan L inverse 12 dibagi 2 S dikurang setengah dikurang L inverse 2 per S tambah 3. Jadi 12 ini dibagi 2 hasilnya sama dengan 6. Kemudian 6 dikeluarkan jadi 6 L inverse 1 per S kurang setengah dikurang angka 2-nya dikeluarkan menjadi 2 L inverse dikali 1 per S tambah 3. Jadi YT sama dengan 6E pangkat setengah T dikurang 2E min 3T. Bagaimana teman-teman, cukup mengerti kan penjelasan dari kelompok kami? Dalam video ini kami juga menyajikan beberapa latihan untuk memantapkan materi kita hari ini. Bagaimana teman-teman? Apakah cukup mengerti dengan dua contoh sebelumnya? Jika teman-teman sudah mengerti, yuk kerjakan soal berikut. Soalnya adalah Y double aksen ditambah Y sama dengan 2 dengan Y0 sama dengan 0, Y aksen 0 sama dengan 1.
Dan dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penyelesaian persamaan diferensial biasa menggunakan metode transformasi Laplace terbukti sangat ampuh digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah nilai awal. Sekian dari kelompok kami. Saya sebagai moderator memohon maaf atas semua kesalahan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.